Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Nadiatul Khairiyah, NIM 552. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model pengelolaan kelas. Di sini terdiri dari 3 agenda. Yang pertama, pengertian model pengelolaan kelas. Yang kedua, macam-macam model pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, pembahasan pengelolaan kelas. Pengertian model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Model-model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiarni terdiri dari 3 macam, yaitu penataan ruang kelas, gaya penataan, dan prinsip penataan kelas. Penataan ruang kelas dalam pengaturan tempat duduk terdiri dari 11 macam, yaitu formasi tradisional, formasi auditorium, formasi chevron, formasi kelas bentuk U, formasi meja pertemuan, formasi konferensi, formasi pengelompokan terpisah, formasi tempat kerja, formasi kelompok untuk kelompok, formasi lingkaran, dan formasi periferal. Formasi tradisional. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau 2 kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Kelebihannya, dalam proses pembelajaran, siswa yang duduk berpasang-pasangan dapat bekerja sama. Sedangkan kelemahannya, siswa yang duduk pada barisan belakang belum tentu mengikuti pelajaran secara efektif karena guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang ada di belakang. Kemudian, formasi auditorium. Dalam formasi ini, guru dapat melihat ataupun mengamati siswa secara menyeluruh saat kegiatan belajar berlangsung. Kelebihannya, dapat mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional. Sedangkan kelemahannya, siswa yang duduk pada barisan belakang belum tentu mengikuti pembelajaran secara efektif karena guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang ada di belakang. Selanjutnya, formasi chevron. Formasi chevron ini mempunyai kelebihan, yaitu antara siswa dan siswa yang lainnya jaraknya dapat terkurangi. Formasi chevron ini membuat interaksi guru dengan siswa dan antar siswa lebih intensif, sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Selanjutnya, formasi kelas bentuk U. Formasi ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, formasi meja pertemuan. Formasi ini digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, formasi konferensi. Formasi ini membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar secara berlangsung. Sedangkan guru hanya melontarkan tema yang harus dibahas kemudian mengawasinya. Formasi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah. Formasi ini digunakan jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar. Guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Biasanya, kelompok-kelompok terkecil itu dia sudah mampu menguasai dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga guru lebih fokus kepada pengelompokan kelompok belajar yang besar. Selanjutnya, formasi tempat kerja. Formasi ini, mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing, tempat yang saling berhadapan dan mendorong partner belajar untuk menempatkan 2 siswi pada tempat yang sama. Biasanya, formasi ini dilakukan pada saat di laboratorium. Selanjutnya, formasi kelompok untuk kelompok. Formasi ini terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Jadi,
setiap siswa dibentuk dalam kelompok kecil, kemudian kelompok kecil itu dikumpulkan menjadi satu kelompok besar. Selanjutnya, formasi lingkaran. Formasi ini sangat efektif bagi sebuah kelompok karena siswa akan dapat berinteraksi secara langsung dengan guru dan siswa lainnya guna membahas atau mengkaji materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Biasanya formasi lingkar ini digunakan dalam hal yang membutuhkan konsentrasi yang lebih, biasanya dalam proses pembelajaran matematika, IPA, dan lain sebagainya. Selanjutnya, formasi periferal. Formasi tempat duduk ini biasanya meja ditempatkan di belakang siswa. Siswa dapat memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Jadi, tempat mejanya itu berada di belakang siswa. Penataan ruang kelas yang kedua yaitu gaya penataan. Gaya penataan ini terdiri dari 5 macam. Yang pertama, gaya auditorium, kedua, gaya tatap muka, yang ketiga, gaya offset, yang keempat, gaya seminar, dan yang kelima, gaya klaster. Penataan ruang kelas yang ketiga yaitu prinsip penataan kelas. Terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua, pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Dan yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Pembahasan etik. Yang ketiga, yaitu pembahasan pengelolaan kelas. Dalam pembahasan pengelolaan kelas ini, guru menerapkan pengelolaan kelas, guru menerapkan perubahan posisi tempat duduk, guru mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas melalui tahap perencanaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.